Alhamdulillah wa syukur ala namillah para sahabat sekalian. Kita bersyukur masuk ke dalam halaqah zikir ini. Semoga ini merupakan pertaubatan kita dan merupakan tanda ampunan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah kesempatan kita ada di dalam halaqah zikir semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita sudah masuk di dalamnya. Lalu mengolah satu demi satu keadaan sesuatu yang menggelapkan kita, yang menghalangi kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahap demi tahap keadaan kita atau makom demi makom yang kita ingin mengejarnya dan kita ingin bersuci di dalamnya karena kita ingin selamat dunia wal akhirah. Para sahabat sekalian, berkembang ini berbicara tentang hasad, bertambah meluas. Hasad ini sudah saya terangkan bulan-bulan lalu berhubungan dengan iri hati. Jelas kalau hasad itu adalah sebuah kebencian yang disebabkan oleh apa yang kita terima, kita alami, dan kita inginkan yang tidak sesuai dengan angan-angan yang kita inginkan, yang kita mau, yang kita harapkan. Tidak sama. Maka bangkit sebuah keadaan, bangkit sebuah penyakit hati, salah satu menggeliat dari dalam hati kita karena tidak sesuai dengan yang diangankan, yang kita mau, maka bangkit hasad ini. Dia berkembang di dalam hati. Perkembangan ini merusak berbagai macam amal-amal. Sedangkan di dalam amal saja, saya terangkan dulu tahapan-tahapan di dalam sebuah amal. Yang pertama, bila Allah memberikan, sekali lagi, bila Allah berkenan memberikan keinginan kepada kita, bergerak hati kita untuk beribadah. Peribadatan kita ini saja bertahap-tahapan. Ada orang itu sangat rajin ibadatnya. Sangat banyak sunnah yang dikerjakan. Dia kokoh dengan yang wajib. Tetapi ini hanya berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Maka keterbatasan kita di dalam peribadatan, di dalam tahapan, setiap tahapan peribadatan, ada juga menggelora di dalam hati. Yang pertama, peribadatan kita adalah sebuah keterpaksaan untuk memenuhi berupa sesuatu yang diwajibkan kepada kita. Dia bergerak untuk memenuhi itu. Tetapi kelasnya hanya untuk memenuhi apa yang diwajibkan karena kita mengaku beragama Islam. Itu sebuah tahapan awal yang kadang-kadang dilaksanakan tidak sama sekali dalam keadaan khusyuk.
peribadatan kita, bahasanya yang dibaca, yang dilantunkan, itu tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sembarangan peribadatannya itu. Lalu setelah selesai ibadat, dia merasa ada di dalam sebuah kegembiraan. Seolah-olah kita sudah beribadat dan sudah memenuhi peribadatan itu. Ini di dalam perjalanan tasawuf kita, dengan thariqah yang kita jalankan ini, harus diperiksa tahapan ini. Apakah benar aku sudah beribadat tadi? Yang kedua, ada sebuah usaha di dalam peribadatan ini agar usaha kita berusaha khusyuk di dalam sebuah usaha. Usaha ini kadang-kadang diakui oleh kita. Hati kita dan rasa kita berbicara. Malah kita beroleh kepuasan yang kedua. Tetapi di atas kepuasan yang pertama, yang sholatnya, yang ibadatnya terburu-buru tadi. Bagaimana dengan hasad yang ada? Para sahabat sekalian, hasad sama sekali tidak terhapus dengan peribadatan yang kelasnya seperti itu. Tahapan lagi satu di dalam peribadatan. Dia beroleh kenyamanan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan beribadat. Dengan sebuah standar yang dirasakan oleh kita bahwa aku merasa nyaman beribadat. Ini tingkatan yang ketiga, kalau ini boleh disebut memakai tingkatan atau boleh disebut sebagai tahapan. Tetapi biasanya itu dirasakan bersama-sama oleh kita. Seolah-olah di dalam peribadatan kita, ini adalah lebih baik dari yang sebelumnya. Sekalipun peribadatan kita di dalam membaca sesuatu, di dalam berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita pernah mendengar dari guru-guru kita, para masyaikh terdahulu, dengan mengusahakan di dalam hati khusyuk dan terus merasa diawasi, muraqabah, dan harus tertuju kepada Allah Ta'ala. Ini masih suka ada terputus dan terputus dan terputus di perjalanan. Lalu kita meluruskannya lagi. Satu lagi keadaan, yaitu merasa lebih baik dari sebelumnya. Lalu tahapan lain, kalau ini boleh disebut tahapan lagi yang keempat, mungkin karena banyak yang dialami, beberapa tahapan, entah beberapa, tapi saya berbicara misalnya 1 tahap lagi. Dia merasa lebih baik dan beroleh kenyamanan. Sudah barang tentu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat ini, dia sudah naik kelasnya, makomnya di dalam peribadatan. Apakah hasad tadi sudah terhapus? Bila judul hasad itu berupa kebencian itu tidak kita khususkan dengan peribadatan yang bertahap tadi,
dia memang akan terhapus, tetapi hanya sedikit demi sedikit. Sisa hasad itu masih bercokol di dalam hati. Tetapi peribadatan yang bertahap ini sudah merasa lebih baik. Para sahabat sekalian, perasaan lebih baik itu adalah perasaan yang ada di dalam diri kita, sebuah akuan, dan itu lahiriah saja. Bukan sebuah peribadatan sejati yang telah menghapus penyakit-penyakit hati. Bangkit lagi hasad, karena hasad ini sedang kita olah sekarang. Sedang kita perhatikan. Lalu teringat sesuatu yang berhubungan dengan kebencian itu, kadang-kadang bangkit dari dalam hati. Lalu hati bercakap-cakap, bangkit kebencian, padahal ada di dalam kesendirian. Tetap dia menggelora, sebuah pertanda hasad itu adalah ada. Yang pertama, dia hasad belum terhapus. Yang kedua, merasa peribadatan kita sudah lebih baik dari sebelumnya. Itulah kadar kedirian kita, itulah kadar keakuan kita yang sesungguhnya ibadat Allah adalah ibadat oleh Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tetap dia diberi pahala. Tetapi keakuan-keakuan kita tidak memperbaiki penyakit-penyakit hati kita, dan rasa adalah tidak terpengaruh. Dulumat ilan nur tetap masih berlaku bagi kita. Betapa beratnya dan betapa hinanya kita. Betapa rendahnya makhluk seperti kita yang hidup di alam semesta ini selalu ada di dalam kekotoran hati. Maka penyakit hati berupa iri dengki yang bersahabat dengan kebencian ini, dan penyebab-penyebab yang menjadikan hasad ini masih bercokol. Berarti dulumat ilan nur atau hijab-hijab untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ada. Kita tetap menjadi manusia yang sangat buruk akhlaknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meluruskan peribadatan tadi yang kita khususkan malam ini berupa hasad, agar tiada hasad di dalam hati kita, perhatikan dawamu zikri yang betul-betul harus terus kita perbaiki. Sehingga itu akan berpengaruh terhadap peribadatan kita. Menuju kepada ubudiyah. Maka teruslah dirapatkan zikir-zikir kita, merapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah selalu ada di dalam hati kita, bangkit sebuah rasa syauq, sebuah rasa kecintaan dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila lepas saja zikir barang sedikit, karena itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan berkembang. Berkembang apa gerangan? Datang sebuah ilmu pengetahuan. Datang sebuah ilmu pengetahuan dan hujannya ilmu pengetahuan dari zikir-zikir itu. Padahal yang kita bersihkan tentang hasad. Maka hasad tadi dengan dawamu zikri dan memperbaiki peribadatan kita ke arah ubudiyah,
Syukur-syukur tujuan kita kalau Allah bisa memberikannya menjadi abudah. Maka dari dawamu zikri ini saja, hasad sudah terkikis berganti dengan sebuah kelembutan yang indah di alam semesta ini. Yang pertama biasanya, wallahu a'lam mungkin tidak sama, Allah akan menghibahkannya kepada setiap orang karena semua ini adalah dari Allah Ta'ala dan kalau Allah berkehendak menurunkannya kepada kita. Yang pertama, jangan diaku-aku kalau kita menjadi ahli ibadah. Bangkit rasa ujub, hilang kekejian, ujub datang, menganggap ringan orang lain, merasa pandai, dia merasa berbicara tentang agama, seolah-olah dia ahli di dalam peribadatan ini. Apalagi kelasnya apabila kelas hanya tukang membaca saja, tukang mendengar saja, bukan pejalan sejati. Karena pejalan sejati akan terperbaiki akhlaknya, adabnya, dan inilah dia rasa yang menghunjam apabila seseorang terus-menerus selalu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syauq tadi, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nomor satu di dalam hati. Saat syauq itu sudah mulai menajam, keindahan, kelembutan akan datang. Dia melihat isi alam semesta. Apapun yang dilihatnya berupa ciptaan ini, hati kita akan tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan sadar kita bahwa kita bukan ahli ibadah. Betapa sebanyak ibadah yang kita lakukan tidak akan sama dengan nikmat yang Allah berikan. 1-2 kali nafas saja susah menebusnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengapa kita harus mengaku-ngaku bahwa kita adalah orang pandai? Apalagi kita berlagak kita lebih tinggi daripada orang lain. Apabila merasa lagi kita mengajar orang lain di dalam pembicaraan. Karena setiap kata-kata inilah lidah yang paling mudah sekali dihinggapi oleh syaitan. Termasuk kekejian tadi. Termasuk kebencian tadi. Hasad tadi. Hasad tidak sempurna kalau lidah tidak mengejawantah. Maka begitulah pula kebalikan dari hasad ini. Apabila hasad bisa dimusnahkan, tertidurlah paling tidak. Dia tidak menggeliat terlalu keras, maka lisan kita adalah lebih indah keluarnya. Lebih ada di dalam keberhati-hatian di dalam berbicara. Apabila berbicara, kita tidak seperti menggurui orang lain. Karena dia sadar, ada di dalam rasanya, aku hina hidup di alam semesta ini. Aku ingin menjadi budak sejati. Aku ingin terselamatkan di akhirat nanti. Dan inilah ad-dunya mazra'ah al-akhirah. Dia sadar apabila kehidupan di dunia ini aku tidak berladang. Para sahabat sekalian, tahukah berladang? Seolah-olah kita hanya berpikir berladang itu semua adalah berpenghasilan. Berladang itu tidak ada hama. Berladang itu langsung berbuah. Sahabat sekalian, penyakit
penyakit hati itu, sifat-sifat syaitoniah, sifat haiwaniyah itu terus mengganggu agar ladang kita tidak berbuah baik. Berarti akhlak kita tidak terperbaiki. Maka obatnya tiada yang lain. Perketat zikrullah. Tidak ada lagi. Terus merapat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar nurullah selalu menghunjam, selalu menyinari kita. Dua keadaan. Yang satu zikir, yang satu lagi banyak sholawat kepada Rasulullah. Allahu wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bila tidak ada Rasulullah SAW, bagaimana sinar itu akan datang? Bagaimana amal kita akan sampai? Karena tanpa bersolawat mengambang di awang-awang, saya sering berkata, wa ma fis samawati wal ard, antara langit dan bumi. Bila kita tidak berselawat kepada Rasulullah, berarti keperluan kita, ilmu yang kita miliki bukan hanya untuk dibicarakan, apalagi berlaga mengajar kepada orang lain, tetapi dirinya tidak melaksanakan. Terlalu banyak manusia di alam semesta ini, mungkin termasuk saya. Saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Berlaga berbicara tentang agama, tetapi hati kita tidak terurus. Saya menunjukkannya saja kepada diri saya pribadi. Maka ini malam, ya Allah ampuni Ahmad Syaihuddin ini, dan ampuni kami semuanya yang berada di dalam halaqah zikir ini. Agar segala keburukan yang ada, yang menghalangi perjalanan kita ke akhirat dan untuk merapat kepada Allah Ta'ala, ya Allah bersihkan jalan kami, dekatkanlah kami, jadikanlah kami budak sejati di hadapan-Mu. Ya Allah, hunjamkan dalam hati kami sebuah rasa syauq wa mahabbah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala